Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Monster mengerikan. Chu Tiange mengutuk. Beberapa saat yang lalu, ketika dia menyadari bahwa Yang Qi tidak berada di level Leviathan, dia telah melepaskan Ten Sun's Ascent to Heaven, sebuah langkah sempurna yang dia duga akan langsung berakibat fatal. Namun, energi sejatinya bahkan tidak mampu merusak tubuh lawannya, dan sama sekali tidak berguna. Faktanya, lawannya kemudian melepaskan energi yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, medan gaya Yang Qi telah menutupi hampir seluruh istana kekaisaran. Pada saat itu, dia menghilangkan pusaran salju di sekitarnya, berhenti menggunakan permainan pedang 4 musim dan malah sepenuhnya memanfaatkan kekuatan God Mammoth penghancur neraka yang tak terkalahkan. Aura itu menyebabkan wajah Chu Tiange menjadi sangat serius. Sekarang, dia bisa melihat sosok berbaju hitam, tinggi, dengan tanduk panjang di kepalanya, dan duri-duri ganas menonjol dari punggungnya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Apa yang terjadi? Teknik apa ini benar-benar mengintimidasi saya pada tingkat jiwa saya. Saya mengolah teknik pedang Cosmic Sun Flare, kuncinya adalah memperlakukan dunia seperti matahari yang bersinar terang. Tidak ada yang lebih mendominasi daripada matahari yang membakar menyinari tanah di bawah. Bagaimana mungkin aku terintimidasi oleh hal seperti ini? Terserah. Aku hanya akan membunuhnya. Itu harus menyelesaikan masalah. Ini mungkin akan sangat membantu kultivasi saya juga. Chu Tiange adalah seorang ahli yang sempurna, seorang siswa elit dari Demi Immortal Institute. Oleh karena itu, dia hanya kabur menjadi gerakan, seberkas bayangan yang menghancurkan medan gaya dan langsung menuju Yang Qi, pedang terentang. Pedang itu tampak tak terbendung seolah-olah sedang dipegang oleh dewa. Bam! Tombak dewa infernal Yang Qi melesat maju dengan kecepatan dan fokus supernatural, mengarah langsung ke ujung pedang. Api melompat, matahari terbakar. Chu Tiange berkata, senyum ganas muncul di wajahnya. Sambil memegang pedangnya dengan satu tangan, dia mengulurkan tangannya yang lain di telapak tangan, di dalamnya ada nyala api seperti matahari yang menyala. Tiba-tiba, raksasa api besar melompat keluar dari api, memancarkan panas yang begitu hebat sehingga semua rasa dingin di daerah itu lenyap, dan tanah batu bahkan mulai mencair. Memukul, telapak tangan itu mengenai tombak dewa neraka dengan panas yang begitu hebat sehingga energi sejati tombak itu menyala. Dalam sekejap mata, tombak Yang Qi berubah menjadi api. Kembali ke gedung, Yun Hailan menyaksikan dengan tenang, tampaknya tidak khawatir tentang kemungkinan Jing Wuxue menyerangnya saat Chu Tiange dan Yang Qi bertarung. Dengar pang, pedang Cosmic Sun Flare ku dirancang untuk menyalakan energi sejati. Nikmati itu selagi kamu bisa. Saya lebih suka tidak. Neraka es dingin. Suara gema Yang Qi begitu dingin sehingga sepertinya mampu membekukan segalanya selama puluhan ribu mil. Saat tersapu, api di daerah itu padam satu demi satu. Desir, tombak dewa neraka menyapu langsung ke tenggorokan Chu Tiange. Chu Tiange menembak ke belakang, ekspresi kaget di wajahnya saat dia mengganti posisi pedang. Tiba-tiba, pedangnya meledak menjadi api yang berbentuk naga api. Mutiara naga api bersendawa. Dia mendorong teknik pedang Cosmic Sun Flare miliknya hingga batas kemampuannya. Pedang naga apinya bentrok dengan tombak dewa neraka lebih dari 100 kali, sampai pedang itu mulai bersenandung. Kemudian, dia mengirim bola api seukuran kepalan tangan, yang meledak tepat di depan Yang Qi. BOOM. Seluruh area langsung berubah menjadi lautan api. Namun, Yang Qi sama sekali tidak terpengaruh. Energi sebenarnya dari tombaknya seperti neraka es dingin, dan saat dia menyapukannya di depannya, angin bertiup yang menyedot api sepenuhnya. Saat lautan api menghilang, tombaknya tiba-tiba memanjang. Itu seperti pilar yang dapat menopang surga, atau dewa neraka dari masa lalu yang jauh. Itu adalah sesuatu yang mampu membantai iblis atau hantu dari neraka terdalam. Tiba-tiba, seekor God Mammoth muncul di belakangnya, belalainya mampu menyerap bintang dan bulan, keempat anggota tubuhnya siap untuk menghancurkan neraka. Dunia bawah tanpa batas dipenuhi dengan dewa-dewa yang menari. Panggil jiwa-jiwa yang suram ke dalam neraka yang gelap gulita. Saat energi sejatinya berputar, sebuah suara memenuhi udara seperti lagu dari dunia bawah 9 serenitis, memanggil jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke sana. Tiba-tiba, sepertinya dunia telah berubah menjadi neraka itu sendiri. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka hampir seperti membuka gerbang neraka itu sendiri, melepaskan jutaan dan jutaan dewa iblis, semuanya haus untuk mengendalikan alam semesta dan membasmi dunia manusia.
Mati, Yang Qi berkata, menyodorkan tombaknya ke arah Chu Tiange. Dengan dia mati, Yun Hailan tidak akan memiliki siapapun untuk melindunginya lagi. Sinar matahari memandikan semua hal, menyapu alam semesta. Kecerahan matahari yang terik tanpa batas dapat menyalakan langit dan bumi. Pedang Chu Tiange meledak, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung banyaknya yang mulai bersinar seterang matahari. Pada saat yang sama, energinya melonjak ke atas, seperti tiang api yang menjulang ke langit di belakangnya. Roh Dewa Kuning Kemasan muncul, bersinar terang, pedang besar dipegang di tangannya. Seolah-olah Chu Tiange benar-benar memanggil roh dewa yang tinggal di bawah sinar matahari. Energi sejati humanoid, keilahian yang baru lahir seumur hidup. Intisari matahari, inkarnasi luar tubuh yang tak terkalahkan yang dapat membantai segala sesuatu di jalannya. Umur panjang seperti langit dan bumi. Sambil berteriak, Chu Tiange menyerang lagi, gerakannya dicerminkan oleh roh Dewa Api, yang menebas pedangnya ke arah tombak Dewa Neraka. Dua senjata Divine saling menyerang lebih dari 100 kali, sampai asap hitam yang berputar memenuhi area itu. Akhirnya, Chu Tiange berteriak, "Tunggu saja, dasar neraka yang aneh. Aku akan mendapatkanmu pada akhirnya." Suara mendesing. Tiba-tiba, dia berubah menjadi kolom api yang melesat ke Yun Hailan, meraihnya, dan kemudian menghilang. Sementara itu, Yang Qi jatuh dari langit, mendarat dengan keras di tanah, energinya yang sebenarnya dalam kekacauan, meridiannya berputar dan terdistorsi. Dia terluka, tetapi jauh di lubuk hatinya, sebenarnya dia sangat bahagia. Dia telah melawan Levi Caesar, dan bahkan memaksanya untuk mundur. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia telah melukainya secara signifikan. Dan dia telah mengkonfirmasi bahwa dia sendiri sekuat Levi Caesar. Jika dia benar-benar berhasil menembus level Levi Caesar, dia pasti akan dapat menebas Chu Tiange dengan mudah. Akhirnya, Jing Wuxue melihat kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Menjatuhkan ke tanah, dia mengeluarkan cambuk panjang berwarna darah dan berkata, "Serahkan lukisan iblis Sageku, bocah, dan aku akan membiarkanmu hidup." Gatwick Blood Shadow ini menyebabkan bau darah memenuhi area itu setidaknya 100 kali lebih kuat daripada versi yang digunakan oleh vampir berbulu merah yang telah bertarung dengan Yang Qi sebelumnya. "Kamu terlalu lancang, Jing Wuxue," jawab Yang Qi. "Aku akan mencoba berbagi tips bertarung denganmu. Tunggu saja sampai aku membuat terobosan lain. Kalau begitu, kamu akan mati." Jing Wuxue menyerang dengan cambuknya, tetapi tombak Yang Qi menghancurkannya. Setelah itu, Yang Qi melompat ke udara, dua sayap besar tumbuh dari punggungnya. Dengan embusan angin, dia bergerak, menghilang sepasti burung bangau yang terbang ke langit tertinggi. Jing Wuxue cenderung mengejar jelas, energi sejati lawannya pasti terkuras secara signifikan setelah pertarungannya dengan Chu Tiange. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencoba membunuhnya. Tapi Yang Qi mampu dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Jing Wuxue tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa selain memakan debu yang ditinggalkannya di jalurnya. "Apa sayap itu?" pikirnya, kaget. "Dan seni energi apa itu? Aku bahkan tidak bisa secepat itu." Pertempuran sengit berkecamuk di seluruh kota kuno Kroron. Pasukan mahasiswa dari Demi Immortal Institute telah menembus tembok kota, dan menebas perampok vampir yang tak terhitung jumlahnya. Di banyak lokasi, adalah mungkin untuk melihat orang-orang menggabungkan energi mereka dengan awan saat mereka mencapai fase ke-9 dan menjadi ahli energi. Adapun vampir, mereka menghadapi kekalahan kiri dan kanan. Pasukan dari Demi Immortal Institute terlalu banyak. Lebih jauh lagi, secara keseluruhan, mereka tidak bertarung dengan kacau. Mereka diorganisir ke dalam barisan dan tim, yang semuanya bekerja bersama, menggabungkan energi sejati mereka, membuatnya mudah bagi mereka untuk membunuh vampir seperti halnya memotong melon. Bagaimanapun, para perampok vampir pada dasarnya adalah gerombolan yang tidak bisa diatur. Bagaimana mungkin mereka bisa berurusan dengan yang terbaik dari Demi Immortal Institute, organisasi teratas di negeri itu, yang mahasiswa barunya hanya berada di fase ke-8, dan yang mahasiswa dalam kampusnya adalah ahli fase 9. Di antara perampok vampir, Masters of Energy agak langka. Semakin banyak siswa dari institut kami tiba saat ini. Lihat teman-teman, itulah masyarakat 5 petir, dan masyarakat kemampuan ilahi. Semua orang muncul. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Yang Qi. Li He dan yang lainnya baru saja selesai membunuh vampir ke-100 mereka, dan sekarang sedang beristirahat. "Aku tidak tahu," jawab Liang Dong. "Saya melihat beberapa fluktuasi energi yang kuat datang dari pusat kota barusan. Saya ingin tahu apakah Chu Tiange berkelahi dengan Jing Wuxue, Hua Yinhu, He Jili, Li He."
Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai tingkat Master of Energy? Energiku berdenyut, jawab Li He. Saya akan mengatakan bahwa setelah pertarungan ini selesai, dan kita kembali ke institut, saya harus memiliki poin prestasi yang cukup untuk membeli pil roh yang saya butuhkan untuk mencapai terobosan saya. Kemudian kita semua bisa menjadi mahasiswa luar kampus, dan mulai merekrut orang untuk bergabung dengan kita. Kami benar-benar dapat mulai membuat nama untuk diri kami sendiri. Namun, ada banyak masyarakat, kata Hua Yinhu sambil menghela nafas. Menonjol dari keramaian akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Perjuangan di dalam institut bisa lebih sengit dan mematikan daripada yang ada di dinasti Sage Ancestor secara keseluruhan. Di sana, aturan tertentu harus diikuti, jadi musuh biasanya tidak benar-benar saling membunuh. Tetapi jika Anda membuat kesalahan sekecil apapun di institut, Anda bisa berakhir mati. Masyarakat putra mahkota, masyarakat kemampuan ilahi, masyarakat lima petir dan masyarakat tuan-tuan, mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Kami baik-baik saja, tetap low profile dan jangan biarkan siapapun mengetahui apa yang kami lakukan. Selama kita tidak membuat keributan besar, tidak ada yang akan tahu. Lagi pula, ada terlalu banyak siswa di institut untuk orang-orang mengawasi semua orang. Saat mereka mendiskusikan masalah ini, mereka tiba-tiba mendengar suara di belakang mereka. Tidak baik untuk mengungkapkan diri kita sekarang. Terus tingkatkan diri Anda, dan lakukan yang terbaik untuk membawa orang-orang berbakat untuk bergabung dengan kami secara alami. Setelah saya mencapai level Life-Sizing, kami dapat secara resmi mengumumkan pendirian Sage Monarch Society. Saudara Yang Qi, semua orang menoleh untuk melihat Yang Qi berdiri di sana dengan dua labu botol besar di tangannya, keduanya memancarkan aroma obat yang kuat. Kemudian, dia menghasilkan 3 pil obat yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kelompok itu segera mengenali mereka. Pil 9 transformasi emas. Betul sekali, aku tidak bisa membawa banyak harta rampasan dari rumah harta karun, jadi aku mencoba untuk memilih yang terbaik saja. Labu ini penuh dengan mereka, ditambah semacam pil ungu yang tidak saya kenal. Kalian lihatlah, bagaimanapun, 1 pil transformasi 9 emas harus menjadi yang kalian bertiga butuhkan untuk menjadi master energi. Selanjutnya, Yang Qi mengeluarkan pil ungu emas seukuran buah lengkeng. Pil penguat meridian emas Valet. Seru Li He, itu bahkan lebih berharga daripada pil transformasi 9 emas. Mereka dibuat dengan menggabungkan emas ungu berusia 10.000 tahun dengan jamur ajaib ungu berusia 1.000 tahun, ditambah sejumlah besar obat-obatan roh lainnya. Dibutuhkan waktu 20 tahun penuh untuk meramu untuk menyelesaikannya. Bahkan salah satu dari pil itu sama berharganya dengan seluruh kota. Makanlah, dan Anda dapat memperkuat fondasi Anda dan mengkonsolidasikan vitalitas Anda. Ini akan menambahkan sedikit esensi Preheaven ke dalam lautan energi Anda, yang jika Anda kultivasi, akan secara signifikan meningkatkan keadaan meridian Anda. Itu sebabnya mereka disebut pil penguat meridian Valet Golden. Jika Anda menjualnya di pasar, harganya akan sangat mahal. Saudara Yang Qi, bagi saya sepertinya ada ratusan pil di dalam labu botol itu. Kami kaya, sangat kaya. Kamu benar, kata Yang Qi. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan bahwa di cincin ibu jarinya, dia memiliki lusinan koleksi pil lain seperti itu. Sayangnya, dia tidak begitu tahu apa semua pil itu. Mereka jelas berada di luar level yang hanya diketahui oleh mahasiswa baru demi Immortal Institute. Mari kita cari tempat yang tenang di mana aku bisa membantumu menggunakan pil transformasi 9 emas, dan kemudian pil penguat meridian emas. Mari perkuat meridian Anda, dan bawa Anda ke tingkat Master of Energy. Nanti kita semua bisa menjadi mahasiswa luar kampus. Dengan itu, dia membagikan pil. Adapun Liang Dong, dia sudah menjadi master energi, tetapi Yang Qi tetap memberinya pil sebagai hadiah. Melihat terakhir api perang yang berkelap-kelip di dalam Kroron, mereka berbalik dan pergi. Akhirnya, mereka menemukan lembah pegunungan yang jauh yang sempurna untuk kebu Mahadewa mereka. Duduk bersila, mereka mengedarkan energi sejati mereka dan kemudian mengkonsumsi pil. Prosesnya memakan waktu 6 jam. Pada saat itu, hari sudah siang lagi, dan salju telah berhenti, memastikan sinar matahari yang cerah memenuhi daratan. Yang Qi membuka matanya, diikuti beberapa saat kemudian oleh Li He, He Jili dan akhirnya, Hua Yinhu. Energi melonjak ke langit dari 3 yang terakhir, disertai dengan suara gemuruh yang intens. Unggas salju di dekatnya, kelinci salju, rubah salju, kera salju, serta iblis yang kuat, semuanya mengenali aura Master of Energy, dan melarikan diri. Mereka sekarang semua adalah Master Energi,
dan bukan yang biasa dengan cara apapun. Luar biasa, kata Hejili. Kami dapat mengangkat kepala kami tinggi-tinggi sekarang sebagai Master of Energy, dan posisi kami di klan kami sekarang akan meningkat secara signifikan. Mereka bertiga memiliki mata yang dipenuhi air mata kegembiraan. Mereka berasal dari klan yang kuat dan penting, tetapi sampai saat ini, basis kultivasi mereka tidak mencukupi. Tapi sekarang mereka adalah Master of Energy, mereka akan menjadi mahasiswa luar kampus demi Immortal Institute, dan akan memiliki posisi yang sama sekali berbeda di dalam klan mereka, dengan akses ke lebih banyak sumber daya daripada sebelumnya. Dan tentu saja, mereka semua tahu bahwa itu karena saudara baik mereka yang Qi. Tanpa dia, mungkin perlu 10 tahun lagi bagi mereka untuk mendapatkan terobosan mereka. Dan berapa dekade yang harus dihadapi seseorang dalam hidup. Saudara Yang, kata Hua Yinhu, kami tidak akan membuang waktu dengan ucapan terima kasih. Anda adalah pemimpin dari Sage Monarch Society, jadi kami akan mendaki Gunung Belati dan berenang melalui lautan api untuk mengikuti perintah Anda, dan bahkan tidak mengedipkan mata saat melakukannya. Tempat kami di klan kami akan berbeda sekarang, jadi jika Anda membutuhkan bantuan untuk klan Anda sendiri, katakan saja. Begitu saya bergabung dengan kampus luar, saya akan mengirim kabar kembali ke keluarga saya. Segera, saya akan dapat memanggil 10 Master Energi untuk membantu saya dengan apapun yang saya butuhkan. Apa mereka akan mengirimi Anda 10 Master Energi meskipun Yang Qi terkejut, dia dengan cepat merapikan wajahnya. Baiklah, ayo keluar dari tanah es dan salju ini. Begitu kita kembali ke institut, kita bisa menyerahkan inti iblis darah kita untuk poin prestasi, dan kemudian mendapatkan promosi itu ke mahasiswa luar kampus. Melanjutkan obrolan, mereka melaju menembus salju. Yang Qi sedang dalam suasana hati yang luar biasa. Tetapi sangat kontras adalah Chu Tiange, yang berada di bagian lain dari barat laut, marah karena marah. Siapa yang mengira orang menyebalkan itu akan mengacaukan rencanaku untuk membunuh Jing Wuxue? Saat ini, dia mengirimkan energi pedang seolah-olah terhubung dengan matahari musim dingin itu sendiri. Perlahan-lahan, sinar matahari berkumpul bersama dan kemudian turun sebagai sinar keemasan ke dalam dirinya. Sebelumnya, pedangnya meledak, dan sekarang dia membentuknya kembali. Pedang kosmik Sunflare miliknya mirip dengan tombak Dewa Neraka karena itu adalah manifestasi dari teknik yang dia kembangkan. Itu mengumpulkan intisari matahari dan energi roh kosmos untuk menyatu dengan energi sejati dan menciptakan senjata ilahi. Ke samping, Yun Hailan berkata, tidak perlu marah, kakak. Meskipun, saya berharap Anda akan membunuhnya dan mengungkapkan identitasnya. Seni energi apa yang dia kembangkan tampaknya melampaui kelas kerajaan, jadi saya akan mengatakan bahwa, setidaknya, ini adalah seni kelas kekaisaran. Ada sesuatu yang sangat akrab dengannya. Dengan cukup waktu di hadapannya, saya mungkin bisa menyimpulkan identitasnya. Apa dia tampak akrab bagimu? Chu Tiange melihat dari balik bahunya ke arahnya. Jangan bilang dia ahli dari Institut Dewa Laut. Aku tidak tahu, katanya sambil berpikir. Namun, itu tidak akan terlalu lama sebelum kebenaran terungkap. Siapapun dia sepertinya memiliki sesuatu yang menentangku. Bagaimanapun, dia menyerangku lebih dulu, dan dengan niat membunuh. Sepertinya dia membenciku dan ingin aku mati. Dan karena dia gagal, dia pasti akan mencoba lagi. Iya, dia menakutkan, aku bisa memberitahumu itu, jawab Chu Tiange. Dia jelas bukan Levi Caesar, namun, sama kuatnya dengan Levi Caesar. Jika tersiar kabar tentang itu akan menyebabkan kehebohan besar. Dia tersenyum kejam. Namun, mengingat dia berkelahi denganku, dia menandatangani surat kematiannya sendiri. Kau benar, Hailan. Kekuatannya yang luar biasa pasti berasal dari seni energi apapun yang dia kembangkan, mungkin dari kelas kekaisaran. Faktanya, itu bahkan bisa menjadi seni kelas orang suci yang terkenal. Seni energi kelas suci. Yun Hailan tampak terkejut. Betul sekali, sebuah seni energi yang dapat melampaui manusia dan memasuki orang suci, disiplin sempurna yang diturunkan dari seorang sage agung di zaman kuno. Jika saya bisa mendapatkan tangan saya di atasnya. Iya, itu seharusnya tidak sulit, kata Yun Hailan, matanya berkedip. Dia ingin membunuhku, jadi dia akan muncul lagi pada akhirnya. Bagaimana dengan ini? Kakak tertua Tiange, Anda menemukan beberapa ahli top dan kemudian membuat jebakan yang tak terhindarkan untuk menangkapnya dan memaksanya untuk mengungkapkan detail seni energi itu. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kami. Jika itu berhasil, maka kita mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui manusia fana dan memasuki orang suci. Semakin Chu Tiange memikirkan rencana yang baru saja dibuat Yun Hailan, semakin bersemangat dia.
Jika dia bisa mendapatkan teknik kultivasi orang itu, maka tak lama kemudian, dia akan sama kuatnya dengan siswa konklav di institut. Meskipun siswa elit seperti bangsawan, untuk benar-benar menjadi kelas 1, seseorang harus menjadi siswa konklav, atau bahkan lebih baik, orang baru yang suci. Itu adalah posisi kekuatan sejati, di mana seseorang dapat memiliki akses ke semua sumber daya di institut, termasuk kemampuan untuk memperoleh umur panjang ribuan tahun, dan pada dasarnya tidak pernah mati. Chu Tiange tidak bisa tidak iri pada orang-orang seperti itu. Jika dia entah bagaimana bisa mendapatkan rahasia seni energi kelas kekaisaran, maka dia bisa naik ke level yang lebih tinggi hanya dalam beberapa dekade. Dan jika itu adalah seni kelas suci, hasilnya akan datang lebih cepat. Dia pasti akan maju dengan pesat, dan akan dipandang sebagai seorang jenius. Itu akan menjadi kemuliaan yang jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan oleh seorang siswa elit. Tentu saja, Yun Hailan memikirkan pemikiran yang sama. Siapa sebenarnya dia? Bahkan Chu Tiange tidak menyadari dia ada di sana. Dia meledak dari bawah tanah, disitulah sebagian besar gudang harta karun berada. Dia pasti sangat kaya di sana, ditambah dia juga mendapatkan lukisan iblis Sage Jing Wuxue. Jelas, dia membenciku dengan penuh gairah. Tunggu, jangan bilang dia. Tiba-tiba, pikirannya terfokus pada satu orang tertentu. Namun, akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Mustahil. Saya memainkan celana sutra kecil itu seperti biola. Tidak mungkin dia memiliki seni energi atau basis kultivasi seperti itu, kan selain itu, ketika dia mengalahkan Song Haisan, dia jelas berada di fase ke-8 dan pria tadi malam adalah Master of Energy. Perbedaan antara keduanya hampir terlalu besar untuk diukur. Sepertinya saya harus mencapai terobosan saya berikutnya secepat mungkin. Setelah saya kembali, saya akan pergi ke pengasingan dan mencoba mencapai level Life-Sizing. Ayo pergi, kakak penatua, katanya. Mengingat Jing Wuxue melarikan diri dengan nyawanya, kurasa aku sama sekali tidak berhutang budi padamu. Aku ingin tahu siapa yang akhirnya akan membawanya keluar. The Genlemans Society ada di sini, mungkin mereka akan melakukannya. Jing Wuxue bukan manusia super, dia pasti akan menemui ajalnya pada akhirnya. Saya tidak peduli, kata Chu Tiange, tampak lebih dari sedikit kesal. Tiba-tiba, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke atas untuk melihat beberapa berkas cahaya mendekat dari cakrawala. Mempertimbangkan betapa kuatnya mereka, jelas para pendatang baru ini bukanlah Master of Energy, melainkan Life-Sizer. Lebih banyak Life-Sizer, gumamnya, kaget. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa para pendatang baru adalah siswa dari Demi Immortal Institute. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sinar cahaya mendekat, dan segera 3 orang mendarat di dekat mereka. Mereka semua adalah siswa elit seperti Chu Tiange. 2 adalah laki-laki, dan 1 perempuan. Long Tai, Yingling, Luo Tian, katanya sebagai salam. Para ahli dari masyarakat tuan-tuan, masyarakat kemampuan ilahi, dan masyarakat 5 petir. Apa yang kamu lakukan bekerja sama? Pertikaian sebaiknya dihindari ketika berhadapan dengan musuh institut, kata wanita muda itu. Melihat Yun Hailan ke atas dan ke bawah, dia berkata, apakah kamu jenius yang mereka katakan memiliki darah dewa laut di pembuluh darahmu? Yun Hailan. Iya, Bu, itu saya. Yun Hailan membungkuk secara formal. Apakah ada masalah yang ingin Anda diskusikan dengan saya, kakak? 3 siswa elit bertukar pandang, dan kemudian wanita muda itu berkata, tidak juga. Kami hanya mengikuti perintah. Ini untukmu. Dengan itu, dia melemparkan inti iblis berwarna darah seukuran kepalan tangan ke Yun Hailan. Bau darah yang terpancar dari inti sangat mengejutkan. Inti iblis darah Life-Sizer. Chu Tiange berseru, jangan bilang padaku. Iya, kami bertiga menyergap Jing Wuxue, membunuhnya, dan mengekstrak inti iblis darahnya. Adapun mengapa kami memberikannya kepada suster junior Yun Hailan, Anda tidak perlu membuang waktu untuk menebak. Putra Mahkota memerintahkannya. Meskipun kami bukan anggota masyarakat Putra Mahkota, kami menghormatinya sampai tingkat tertinggi, jadi wajar saja jika kami mengikuti perintahnya. Saudari muda Yun Hailan, jika Anda kebetulan melihat Putra Mahkota lagi, kami harap Anda dapat memberikan kata-kata yang baik untuk kami. Kami akan berterima kasih selamanya. Yun Hailan menyingkirkan inti iblis darah. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun, dia berkata, tentu saja aku akan melakukannya. Banyak terima kasih kepada Anda, kakak dan kakak tertua. Chu Tiange sangat terkejut dengan apa yang terjadi.
Dia berasumsi bahwa putra mahkota yang misterius dan penuh teka-teki hanya menunjukkan minat yang lewat pada Yun Hailan. Tapi sekarang, jelas hubungan mereka lebih dari itu. Rupanya, putra mahkota secara pribadi telah menyebarkan berita bahwa siapapun yang membunuh Jing Wuxue dalam pengepungan Kron harus menyerahkan inti iblis darahnya kepada Yun Hailan. Jelas, minatnya padanya melampaui batas. Siapa sebenarnya Yun Hailan ini, mengapa dia tertarik padanya? Chu Tiange dengan cepat menekan perasaannya. Meskipun dia agak ajaib dalam hal keterampilan dan strategi, dia seperti bumi, dan putra mahkota adalah surga. Jika dia mengatakan satu hal yang salah, dia pasti akan berakhir hancur. Mengapa kamu tidak membiarkan kami mengantarmu kembali ke institut, suster junior, kata salah satu siswa elit lainnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, putra mahkota akan marah. Terima kasih atas masalahnya, jawab Yun Hailan, tetap tenang dan dingin seperti biasa saat dia terbang ke udara untuk bergabung dengan mereka. Oh, ngomong-ngomong, bisakah kalian bertiga membantuku? Sebutkan, jawab Long Tai. Ada seorang mahasiswa baru bernama Yang Qi. Dia keponakan Yang Susu, dan baru saja bergabung dengan Demi Immortal Institute. Bisakah Anda mencari tahu apa yang dia lakukan setiap hari? Jika demikian, saya pasti akan memberitahu Anda dengan putra mahkota. Seorang mahasiswa baru. Tiga siswa elit bertukar pandang, lalu tersenyum. Tidak masalah, mari kita tangani. Anda akan segera mengetahui setiap aspek dari jadwalnya, bahkan waktu tidurnya. Kita bisa mendapatkan semua informasi itu melalui mata dan telinga kita di Demi Immortal Institute. Baiklah, ayo pergi, kata Yun Hailan. Saya harus masuk ke meditasi terpencil sesegera mungkin untuk masuk ke tingkat Life-Sizing. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia terbang bersama kelompok itu. Biasanya, Masters of Energy tidak mampu melakukan penerbangan berkelanjutan jangka panjang, tetapi dengan kekuatan misterius dari Dragon Pearl yang dia miliki, dia hampir pada level yang sama dengan Life-Sizer dalam hal itu. Setelah seharian bepergian, Yang Qi keluar dari barat laut yang bersalju, dan kembali ke Demi Immortal Institute. Meskipun dia gagal membunuh Jing Wuxue, masyarakat yang dia dan teman-temannya ciptakan mendapat untung besar. Selain itu, membunuh Jing Wuxue akan membawa terlalu banyak perhatian. Jika kata bocor, bagaimana dia bisa menjelaskan bagaimana seorang mahasiswa baru telah membunuh seorang Life-Sizer? Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Itu pasti akan membawa terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, dia diam-diam memperoleh banyak harta berharga, sementara timnya telah memperoleh koleksi inti iblis yang bagus, dan juga menjadi ahli energi. Segera setelah mereka tiba, mereka mengambil inventaris, dan menemukan bahwa mereka telah membunuh 23 perampok vampir di tingkat Master of Energy. Dalam hal perampok fase ke-7 dan ke-8, mereka memiliki ratusan. Jika mereka menyerahkan semua itu, mereka masing-masing akan mendapatkan ratusan poin prestasi. Dan poin prestasi adalah satu-satunya cara untuk menjadi mahasiswa luar kampus. Mahasiswa luar kampus memiliki kehidupan yang sangat berbeda dari mahasiswa baru. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau di institut, dan juga memiliki akses ke paviliun kitab suci, di mana ada banyak disiplin bela diri, catatan kuno, dan sejenisnya. Selanjutnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari Life-Sizers. Setelah beristirahat sebentar, kelompok 5 menuju ke kuil batu kuno jauh di dalam institut. Nama Istana Batu ditulis dengan huruf besar di atas pintu masuk Hall of Feats and Virtue. Ini adalah lokasi di mana siswa dapat menyerahkan benda-benda berharga dengan imbalan poin prestasi. Bertahun-tahun yang lalu, sistem poin prestasi di Demi Immortal Institute disebut sistem prestasi dan kebajikan. Namun, kemudian, ketika institut lain bangkit, orang-orang mulai mengkritik Demi Immortal Institute karena menggunakan istilah yang terlalu sok dan dramatis. Oleh karena itu, diubah menjadi sistem poin merit. Namun, mereka tidak mengubah nama aula istana itu sendiri. Yang Qi melihat nama istana, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa kata-kata prestasi dan kebajikan tampaknya sangat tepat. Seolah-olah mereka mewakili hukum dan ketertiban, dan dengan demikian, rasa hormat. Di dalam aula, seorang lelaki tua duduk bertugas. Dia memegang gulungan di tangannya, yang sedang dia pelajari, dan mengingat auranya melampaui master energi, dia jelas seorang Life-Sizer. Li He melangkah maju, membungkuk hormat, dan berkata, "Profesor, kami di sini untuk menyerahkan inti iblis darah dari misi kami sebelumnya." "Oh," kata orang tua itu. Dia melihat ke atas. "Baiklah, serahkan mereka." "Mahasiswa baru, ya sepertinya kalian semua baru saja menjadi Master of Energy. Agaknya Anda ingin dipromosikan ke kampus luar, kan?"
Anda benar, Profesor. Itulah tepatnya mengapa kami di sini. Dengan itu, mereka semua mulai menyerahkan inti iblis darah yang mereka peroleh. Ketika lelaki tua itu melihat berapa banyak inti iblis Master of Energy yang mereka miliki, alisnya terangkat. Kamu benar-benar membunuh perampok vampir sebanyak ini, sepertinya kalian berlima memiliki beberapa keterampilan. Banyak inti iblis ini bernilai sekitar 600 poin prestasi. Anda dapat membaginya di antara Anda sendiri. Dengan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah plakat giok terbang keluar yang diulurkan dan diraih Yang Qi. Di dalamnya ada sekitar 600 titik bersinar yang menunjukkan berapa banyak poin prestasi di dalamnya. Menjadi mahasiswa luar kampus benar-benar berbeda dari menjadi mahasiswa baru, renung Yang Qi. Lihat akomodasi ini, sebuah menara menjulang dengan pemandangan awan tak berujung dan badan air. Cukup indah. Bangunan tempat dia berada memiliki tinggi 36 lantai, masing-masing lantai 30 meter dari atas ke bawah. Itu benar-benar struktur yang mengesankan. Disinilah para mahasiswa luar kampus tinggal. Kamar-kamarnya jauh lebih besar daripada kamar-kamar mahasiswa baru, dan saat ini, Yang Qi sedang duduk di sebelah jendela, melihat pemandangan musim dingin yang indah di luar. Setelah membayar poin prestasinya dan mengikuti tes yang disediakan oleh sekolah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang master energi, dia mendapat promosi. Dia sekarang adalah mahasiswa luar kampus dengan akomodasi spektakulernya sendiri, gua rumah virtual. 1. Keempat temannya memiliki kamar yang sama, dan saat ini sedang mengatur barang-barang mereka. Jendela-jendelanya terbuat dari kristal murni, dengan layar bertatahkan yang terlindung dari angin terdingin, tetapi membiarkan semua cahaya masuk. Akomodasinya kira-kira 6.000 meter persegi, dan berisi semua yang mungkin dia butuhkan. 2. Itu memiliki tungku pil, api yang diperlukan untuk menyalakannya, tempat tidur yang terbuat dari batu giok, dan segala macam hal lain yang diperlukan untuk mengolah seni energi. Dindingnya terbuat dari beberapa logam seperti emas yang tidak diketahui, dan dihiasi dengan jutaan pola dekoratif kompleks yang benar-benar membentuk formasi mantra. Formasi itu dapat menyerap intisari matahari dan bulan, dan energi roh langit dan bumi, yang membuat latihan kultivasi 2 kali lebih produktif. Ini adalah aspek yang paling penting untuk akomodasi, dan merupakan remunerasi khusus dari sekte untuk mahasiswa luar kampus. Institut Demi Immortal memiliki jutaan mahasiswa baru, tetapi ketika datang ke mahasiswa luar kampus, ada 1/10 dari jumlah itu. Dan tentu saja, ada lebih sedikit mahasiswa dalam kampus. Dipromosikan dari mahasiswa baru ke kampus luar adalah peningkatan besar. Mahasiswa baru ditugaskan segala macam tugas dan pekerjaan acak. Beberapa dari mereka bahkan dikirim ke tambang di luar sekolah untuk melakukan kerja paksa. Tapi tidak untuk mahasiswa luar kampus. Bukan saja mereka tidak harus bekerja, mereka sebenarnya dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Contoh sempurna adalah pembentukan konvergensi semangat yang dibangun ke dalam akomodasi. Formasi seperti itu hanya dapat dibentuk oleh Levisazer yang kuat, dan mereka yang berlatih kultivasi dalam satu akan menerima temper konstan dari formasi itu sendiri. Energi roh surga dan bumi akan terus memasuki pori-pori mereka untuk memperkuat meridian mereka dan mengisi kembali lautan energi mereka. Secara keseluruhan, itu membuat kultivasi jauh lebih efektif. Kembali ketika dia tinggal di Yanhaven, Yang Qi bahkan tidak bisa membayangkan bahwa hal-hal seperti itu ada. Dibandingkan dengan Demi Immortal Institute, Yanhaven pada dasarnya adalah daerah kumuh. Bukan kasus orang di sana yang jarang menggunakan formasi mantra untuk berkultivasi, tidak, itu adalah situasi di mana tidak ada yang pernah melihat formasi mantra sebelumnya. Faktanya, Yang Qi terkejut menemukan bahwa ketika dia meninggalkan kamarnya, dia dapat merasakan bahwa udara di luar sangat beragam dan penuh dengan kotoran. Sebaliknya, udara di kamarnya murni dan menyegarkan. Itu membuatnya merasa seperti makhluk abadi, dan menyebabkan energi sejatinya mengalir lebih cepat ke seluruh tubuhnya. Yang Qi juga menghabiskan waktu menghafal desain dekoratif yang membentuk formasi mantra. Dengan begitu, ketika dia mencapai level Levisazer, dia secara teoritis dapat kembali ke klan Yang dan membentuk formasi serupa. Itu akan memastikan bahwa ayah dan saudara laki-lakinya akan dapat maju dalam kultivasi mereka lebih cepat. Formasi mantra seperti itu dapat membantu orang mencapai fase kelima seni energi hanya dalam beberapa tahun, berbeda dengan puluhan tahun yang biasanya dibutuhkan. Tiba-tiba, Yang Qi mendengar seseorang mengetuk pintu. Melambaikan tangannya, dia membukanya. Saudara Yang Qi, bisakah kamu percaya formasi konvergensi roh ini? Li He dan yang lainnya masuk, tampak sangat bangga dan gembira. Yang Qi memberi isyarat agar mereka masuk.
Saya mendengar bahwa mahasiswa dalam kampus memiliki formasi konvergensi vital yang seharusnya lebih mempercepat kultivasi Anda. Aku ingin tahu seperti apa mereka. Yah, kurasa kita harus mulai menabung lebih banyak poin prestasi agar kita bisa menjadi mahasiswa dalam kampus. Sampai sekarang, dia benar-benar adalah pemimpin tim kecil mereka, dan mereka menghormati kata-katanya di atas segalanya. Kita harus melakukan banyak jasa baik untuk menjadi mahasiswa dalam kampus, kata Lee He. Daripada menyimpan poin prestasi, mengapa kita tidak fokus pada kultivasi? Jika Brother Yankee dapat mencapai level Life-Sizing, maka dia akan menjadi siswa elit tanpa harus membayar satu pun poin prestasi. Hanya siswa yang sama sekali tidak memiliki harapan untuk mencapai level Life-Sizing yang benar-benar akan menghabiskan poin prestasi untuk mendapatkan promosi. Itu benar, kata Liang Dong. Begitu kamu mencapai level Life-Sizing, kamu menjadi sangat penting bagi institut. Saudara Yang, itu semua berkat Anda bahwa kami adalah ahli energi. Mengingat kami akhirnya menjadi mahasiswa luar kampus, saya pikir sudah waktunya bagi kami untuk pulang dan mengunjungi ayah kami. Akhirnya kami secara resmi akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di sana, dan akses ke sumber daya yang lebih besar. Sebelum pergi, kami ingin menanyakan apakah Anda memiliki instruksi untuk kami selama kami pergi. Misalnya, bagaimana dengan situasi dengan klan Anda sejauh yang saya ketahui, klan yang adalah keluarga sekarang, dan ayahmu adalah ayah saya. Saya bersumpah bahwa kita akan hidup bersama dan mati bersama, dan berbagi kemuliaan dan kemalangan. Sebenarnya, saya baru saja melakukan pengecekan, saudara Yang, kata Hua Yinhu. Area 50.000 km yang berisi Yanhaven sepenuhnya dilalap api perang. Ancaman utama adalah Sifok, dan sejujurnya, klan yang dalam bahaya besar. Betulkah, kata Yang Qi? Apakah Anda punya saran tentang apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara saya tahu klan saya lemah. Jika Sifok menyerang mereka, apa yang harus mereka lakukan? Dia cukup yakin bahwa Lee He akan memiliki ide bagus dalam hal ini. Kamu bahkan tidak perlu khawatir tentang itu, kata Lee He, terdengar sangat apa adanya. Kami berempat sudah membicarakan masalah ini. Kami hanya butuh 1 hari untuk kembali ke rumah. Sesampai di sana, kita dapat memanfaatkan posisi baru kita untuk mengirim beberapa master energi ke Yanhaven. Seharusnya hanya memakan waktu 3 hari. Mereka harus bisa menjaga klan yang aman di masa depan. Dan jika ada masalah yang signifikan datang, mereka dapat membantu klan jatuh kembali. Mengingat kami memiliki kekuatan klan masing-masing yang kami miliki, situasi Anda seharusnya sangat mudah ditangani. Satu-satunya peringatan, saudara Yang Qi, adalah bahwa Anda perlu memberi orang-orang kami sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk membuktikan bahwa mereka adalah sekutu. Baiklah, kata Yang Qi, senang. Aku akan mempercayakan masalah klanku padamu. Berikut adalah 10 pil transformasi 9 emas dan 10 pil penguat meridian emas. Kirim mereka untuk diberikan kepada ayah saya dan saudara-saudara saya. Apapun yang tersisa dapat dibagikan kepada anggota klan yang setia. Tentu saja, ya, saya akan mengatakan itu akan menjadi sekitar sebulan sebelum kita kembali dengan kabar baik, meskipun siapa tahu, itu bisa 10 hari. Setelah mendiskusikan beberapa detail yang lebih baik, kelompok itu bubar. Sekali lagi, Yang Qi mengangguk puas. Setelah misi mereka untuk berurusan dengan perampok vampir, dan aliansi yang mereka bentuk, dia akhirnya menemukan cara yang baik untuk membantu klannya. Sekarang, hal utama yang harus dia lakukan adalah fokus pada kultivasinya, dan semoga bisa menembus level Life-Sizing. Duduk bersila di tengah kamarnya, ia mulai melakukan latihan pernapasan. Hampir seketika, energi sejatinya mulai mengalir, dan meridiannya semakin kuat. Tulang dan ototnya dibersihkan, dan lautan energinya meletus seperti gunung berapi, menyebabkan suara gemuruh memenuhi tubuhnya. Meskipun tingkat kekuatan besar sedang dilepaskan, tidak ada lagi raksasa petir di lautan energinya, dan dengan demikian, dia tidak memiliki cara untuk menghasilkan intisari kekuatan hidup. Dengan itu, dia membenamkan dirinya dalam kekuatan God Mammoth penghancur neraka, menyebabkan kamarnya menghilang dari akal sehatnya. Sebaliknya, dia melihat 840 juta partikel seperti bintang, hampir seperti galaksi yang menyerupai God Mammoth. Sayangnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu juga berdenyut dengan aura kematian, dengan pengecualian 20 yang bersinar terang. Itu adalah 20 Megamammoth kuno yang telah dia bangun. Dibandingkan dengan seluruh galaksi God Mammoth itu, 20 bintang hampir tidak ada apa-apanya. Yang kita tahu bahwa jika dia benar-benar membangunkan 840 juta partikel, dia akan sama kuatnya dengan roh dewa. Bahkan, dia sendiri akan menjadi dewa.
Intisari kekuatan hidup, bangunkan partikel ke-21 itu. Menjernihkan pikirannya, dia mengirimkan energi sejatinya ke seluruh tubuhnya dalam upaya untuk menciptakan intisari kekuatan hidup. Sayangnya, apa yang mampu dia ciptakan bahkan tidak menyebabkan partikel itu bergerak, apalagi bangun. Kultivasinya berjalan sangat berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar terjebak dalam kemacetan. Dia menghela nafas. Dengan mamut petir itu hilang, kultivasi saya akan melambat 100 atau bahkan 1000%. Seni energi kelas dewa jelas tidak mudah untuk dikembangkan. Jika saya ingin membangkitkan partikel lain, saya benar-benar harus keluar dari tingkat seni energi dan mencapai titik untuk dapat merebut kehidupan dan energi vital dari surga. Pada tingkat saya saat ini, akan memakan waktu 20 tahun untuk membangunkan partikel ke-21 itu. 20 tahun pasti tidak akan berhasil. Namun, dia punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Selalu ada Helvire Crucible di lautan energinya. Pada titik tertentu, dia akan dapat menggunakannya untuk memurnikan dan melelehkan semua jenis energi sejati, dan dengan demikian secara langsung mengkonsumsi inti iblis. Dia akan menjadi seperti tungku besar yang bahkan bisa melelehkan batu. Dengan itu, dia mengaktifkan cincin ibu jarinya, memanggil pintu biru beriak yang menuju ke ruangan yang penuh dengan rak-rak pil obat. Dan tentu saja, ada lukisan iblis Sage yang benar-benar menarik, terdiri dari ribuan inti iblis Master of Energy, serta satu inti iblis tingkat Leviathan. Formasi mantra yang mereka ciptakan memancarkan aura yang sepenuhnya suci. Dengan pil obat yang saya simpan di sini, kultivasi saya harus sedikit dipercepat. Sayangnya, saya tidak tahu untuk apa sebagian besar pil ini, jadi saya tidak bisa benar-benar menggunakannya. Dan tidak ada seorang pun di institut yang dapat saya percayai sepenuhnya. Tiba-tiba matanya berbinar. Tunggu, bagaimana dengan bibi susu? Sekarang saya seorang mahasiswa luar kampus, saya bisa pergi menemuinya kapanpun saya mau. Ada banyak tugas penting yang dihadapinya, termasuk kultivasi pribadinya dan misi untuk berburu perampok vampir di barat laut. Karena semua itu, masalah bibinya yang susu telah hilang dari pikirannya. Tapi sekarang, inilah dia, seorang mahasiswa luar kampus dengan basis kultivasi yang lebih mengesankan dari sebelumnya. Dia memiliki kebebasan untuk datang dan pergi di dalam institut sesukanya, tidak seperti ketika dia menjadi mahasiswa baru dan telah tunduk pada banyak aturan tentang kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?